Shalom Ibu Bapak Saudaraku, hari ini Rabu tanggal 22 April kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Bukit Golgota, tempat tubuhmu terbujurlah, tersaliblah di nista umatmu, tebus sengsara semua dosaku, ya Tuhanku, penebusku, mulia kasih-Mu. Karena kasih Sang Kristus penebus dari sorga turun ke dunia, 30 keping uang perak terjual tubuhmu dalam dosa. Mengapa cepatlah takdirmu di dunia. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti sekaligus melakukan dengan segenap hati. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, saya ajak semua untuk membuka firman Tuhan bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Pembacaan dimulai ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari yang angin-anginan diubah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang saya maksudkan di sini adalah Petrus yang memang kita tahu memiliki kepribadian angin-anginan. Baru saja kemarin kita merenungkan ketika murid Yesus yang dikasihi berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Petrus yang sedang menjala ikan di danau itu langsung menyeburkan dirinya untuk menemui Yesus. Lalu jauh sebelumnya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan ke Yerusalem dan imam-imam dan ahli Taurat akan menyalibkannya, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Petrus ini langsung menarik Yesus dan berkata, "Jangan sampai itu terjadi padamu." Sampai Tuhan Yesus katakan,
Enyahlah iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dari sana kita tahu memang Petrus memiliki kepribadian yang angin-anginan. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana cara Tuhan mengubah pribadi yang angin-anginan diubah menjadi pribadi yang mantap dan bertanggung jawab. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rupanya makan pagi di tepi pantai bersama dengan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus memakai kesempatan itu untuk bicara pribadi lepas pribadi dengan Petrus. Lalu Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan itu adalah, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan itu diulang 3 kali. Dan Petrus menjawab jawaban yang sama pula, bahwa dia mengasihi Yesus. Lalu pesan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Akan tetapi ibu bapak saudaraku, kalau kita menyimak dari bahasa Yunani, bahasa aslinya, mohon maaf, ada sedikit perbedaan. Pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama dan kedua memakai pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau agapao kepadaku? Yakni yang kita kenal sebagai agape atau kasih tertinggi dari Allah kepada umatnya, kasih yang tidak menuntut balas. Kita tahu dalam bahasa Yunani ada 4 yang dipakai diterjemahkan untuk Indonesia, yakni kasih. Yang pertama agape, agapao, yakni kasih tertinggi dari Allah kepada manusia. Lalu yang kedua, kasih filia, kasih persahabatan, seperti ibu bapa dan saudara. Lalu yang ketiga, kasih eros, yakni kasih antara laki-laki dan perempuan, di mana kasih yang mengandung unsur nafsunya, sehingga ke Indonesia masuknya erotis. Lalu yang keempat adalah kasih storge, yakni kasih antara orang tua dan anak-anaknya. Nah, pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapao kepadaku? Apa jawab Simon? Tuhan, engkau tahu aku filia kepadamu. Lalu Tuhan Yesus katakan, beri makan domba-dombaku, bukan gembalakan domba-dombaku. Karena apa? Kata yang di sana yang dipakai adalah bosko, makan, artinya beri makan domba-dombaku. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus bertanya yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau agapao kepadaku? Apa jawab Simon? Tuhan, engkau tahu aku filia kepadamu. Kasih persaudaraan saja. Tuhan Yesus merubahnya, yakni kalau engkau mengasihiku, sekarang di sana dikatakan peliharalah domba-dombaku, bukan lagi beri makan tapi peliharalah, karena kalimat yang kata yang dipakai di sana adalah poimaino, peliharalah, artinya menuntut tanggung jawab sepenuhnya dari seorang gembala. Lalu untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau filia kepadaku? Bukan lagi agapao. Apa jawab Simon? Di sana disertai dengan kesedihan. Karena apa? Tuhan Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya. Mungkin maksud Tuhan adalah untuk mensejajarkan bagaimana Petrus juga menyangkalinya 3 kali. Pribadi yang angin-anginan ini. Akhirnya dengan sedih hati, Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatunya. Selama 3,5 tahun ini, engkau tahu persis seperti saya, seperti apa saya ini. Saya angin-anginan sepenuhnya. Tetapi sekarang aku tahu siapa engkau dan aku tidak mau lagi memiliki kepribadian yang angin-anginan. Aku berkata kepadamu, hanya bisa filia kepadamu. Lalu Tuhan Yesus katakan, sekarang adalah bukan pelihara lagi, kembali kepada yang pertama. Beri makan domba-dombaku.
Dari sana ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perubahan hidup Petrus, karakternya sudah mulai diubah melalui 3 pertanyaan tadi. Lalu ibu bapak saudaraku, Tuhan Yesus melanjutkan, Petrus, pada waktu engkau muda engkau bebas kemanapun juga. Tetapi tiba saatnya pada waktu engkau tua, orang akan mengikat tanganmu. Dan seperti yang dituliskan Yohanes, Tuhan Yesus menubuatkan bagaimana kematian Petrus yang akan memmuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu ibu bapak saudaraku, sejarah mencatat ketika Roma dibakar oleh Kaisar Nero, Petrus yang adalah gembala jemaat Tuhan yang ada di sana, rasul Tuhan yang ada di sana, lari meninggalkan Roma, keluar. Lalu di sana bertemu Tuhan Yesus secara pribadi. Lalu Simon Petrus bertanya, "Quo vadis, Domini?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Aku akan ke Roma supaya disalibkan yang kedua kali untuk umatku." Dan Petrus berkata, "Tuhan, tidak perlu itu. Biarlah aku sekarang menggenapi apa yang seharusnya aku lakukan." Lalu sejarah mencatat, Petrus kembali ke Roma dan disalibkan. Bukan seperti Tuhan Yesus, tetapi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kematiannya mempermuliakan nama Tuhan. Dari yang angin-anginan diubah menjadi pribadi yang mantap dan bertanggung jawab. Dan itu ditunjukkan, baik itu melalui surat-suratnya maupun melalui akhir kematiannya, yakni yang mempermuliakan nama Tuhan tadi. Lalu terapannya untuk ibu bapak saya dan saudara apa? Yang pertama, mari hari ini yang terjadi pada Petrus biarlah terjadi pada ibu bapak saya dan saudara. Mari ibu bapak saudaraku, kita tidak diumbang-ambingkan lagi oleh keadaan. Sekarang saatnya yang sulit karena virus corona benar. Oleh sebab itu mari kita tetap mantap beriman kepada Tuhan dan menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, justru kesempatan kita untuk ketika kita mengisolasi diri di rumah. Ibu bapak saudaraku, ini kesempatan untuk kita melayani satu dengan yang lain teristimewa, kepala keluarga. Saatnya untuk kita menunjukkan jati diri kita sebagai imam keluarga, yakni memimpin keluarga sepenuhnya, baik di dalam peribadatan maupun pengiringan akan Tuhan. Dan selama kita bertanggung jawab, kita tahu bahwa Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya kepada kita. Sehingga bukan hanya kita dicukupkan, kita dipelihara, kita digembalakan, karena kita sudah mengembalakan umat Tuhan khususnya yang ada di rumah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh belajar dari seorang pribadi yang terkesan angin-anginan, ugal-ugalan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan diubah sedemikian rupa sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Untuk itu biarlah hal yang sama terjadi pada kami. Apabila selama ini Tuhan sudah melihat tanggung jawab yang ada pada kami, biarlah kami terus lakukan lebih baik lagi. Sehingga kami boleh berkata, pengabdian saya harus lebih baik. Minggu ini harus lebih baik dari minggu kemarin. Dan minggu yang akan datang harus lebih baik dari minggu ini. Sehingga kami, anak-Mu, menjadi berkat di keluarga kami masing-masing, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan-Mu, sekalipun kami masih tetap belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Kami lakukan dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami meteraikan doa kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semuanya.